Siang Pak Riki, Selamat siang, Bu. bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Ya puji Tuhan ya Pak. Iya, iya. Bapak kemarin WA saya ya, eh katanya Bapak lagi ada masalah ya. Iya, Bu. Saya punya masalah ini. Masalah apa itu ya Pak ya? Kalau bisa tahu kita boleh berbagi ya. Ini, Bu. Sebenarnya masalah saya agak sulit menurut saya, Bu. Nggak bisa saya selesaikan. Peserta didik saya, nilai-nilai mereka pada anjlok, Bu. Saya kurang tahu. Dan minat belajar mereka juga kurang, Bu. Oh, nilainya pada anjlok Iya, ya. Bu. Minat belajar muridnya Pak Riki kurang seperti itu ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, jadi itu Bapak lihat berdasarkan apa, Pak? Eh, Setelah saya buat tes, Bu, mereka nilai-nilai mereka pada kecil-kecil semua. Itu Oh, sih, Bu. begitu ya. Nah, eh, sejauh ini Bapak itu di kelas eh, sudah menerapkan pembelajaran yang bagaimana menurut Bapak? Coba coba dijelaskan lagi, Pak. Kalau saya pembelajaran yang sudah saya buat untuk anak peserta didik itu sih, Bu, seperti biasa, Bu, hanya saya masuk terus saya sampaikan materi melalui sumber mereka hanya buku, Bu. Oh, buku. Eh, Iya. Pak Riki mata pelajaran PJOK ya, Pak? Iya, Bu. Saya Sumber mengajar di SMA, Bu. ya, Pak Riki dalam pembelajaran menyediakan sumber belajarnya hanya buku, seperti itu Iya, tadi Bu. ya cerita Bapak Iya. ya. Iya, Nah, Bu. eh, buku bukunya itu Bapak pakai buku pelajaran yang dari sekolah aja ya Pak. Iya, Bu. Coba itu bukunya buku pelajaran yang dari sekolah, Iya, Bu, dari perpus. Cuman satu sumber aja, Bu. Itu. sumber aja. Nah, eh, setelah Bapak melakukan apa namanya memberikan materi di kelas. Nah, apa lagi yang Bapak lakukan? Yang sudah saya buat sih, Bu, cuman memberikan materi terus memberikan tugas aja setelah pemberian materi, Bu. Setelah memberikan tugas, ya saya berikan penilaian dan penilaian peserta didik saya rata-rata rendah, Bu, nilai mereka. Hmm. Selain selain di dalam kelas, Bapak pernah nggak melakukan pembelajaran yang lain seperti itu? Contohnya seperti di lapangan, seperti itu, Pak. Untuk praktik pernah sih, Bu. Jadi yang sudah saya buat sebelumnya juga sudah saya buat praktik di lapangan. Ya, saya hanya mempraktikkan saja. Peserta didik mengikuti gitu, Bu. Menurut Bapak, eh, kenapa bisa nilai siswa Bapak itu anjlok gitu? Kenapa menurut Bapak ya? Menurut pengamatan Bapak itu, apa sebabnya? Mungkin karena gaya belajar ya, Bu. Saya kurang tahu juga apakah memang gaya belajar saya yang kurang eh, bagus untuk mereka atau gimana ya, Bu ya. Saya cuma hanya coba satu model saja sih, Bu. Hanya Hmm. model eh, dari buku dan praktik saja. Oh, gitu. Oh, jadi selama ini Bapak hanya mengasih materi lewat buku, Mm-mm. terus mengajak praktik lapangan. Nah, dengan seperti itu ya, dengan pembelajaran yang seperti itu, bagaimana minat belajar peserta didik Bapak? Kurang, Bu. Minat belajar mereka kurang. Hmm. Nah, di kelas itu anak-anak bagaimana Pak mengikuti pelajarannya? Responnya biasa-biasa saja sih, Bu. Mereka kurang ini. Saya pernah coba video. Di situ mereka mungkin agak sedikit ada reaksi aktif ya. Tapi Oh, saya belum coba.
seterusnya belum saya coba lagi, Bu. Oh, jadi Bapak berarti pernah juga ya Pernah, menayangkan Bu. video saat Pernah. pembelajaran. Nah, ketika Bapak menampilkan video itu, bagaimana reaksi murid-murid Bapak? Reaksi mereka lumayan aktif, Bu. Mereka senang karena pada saat itu kan ada langsung contohnya dan, langsung dibuat oleh atletnya. Jadi mereka senang dan, lebih terpacu untuk mengikuti pembelajaran saya, Bu. Oh, seperti itu ya. Iya, Bu. Eh, Video yang Bapak berikan tadi berarti sesuai dengan materi yang Bapak berikan pada saat Iya, itu Bu. ya, Pak. Iya, Bu. Sesuai. Tapi Nah, setelah itu menurut saya tidak coba lagi, saya kembali lagi ke buku, Bu. oh seperti itu ya, Pak ya. Nah, Iya, Bu. menurut Bapak mana lebih eh, antusius? Maksud saya murid-murid itu mana lebih senang, lebih termotivasi dengan pembelajaran yang Bapak berikan melalui video atau melalui eh, sumber belajar buku yang Bapak gunakan tadi Mereka lebih menikmati pembelajaran dari bentuk video sih, Bu. untuk video. Iya, Bu. Atau boleh Bapak pertimbangkan lagi menurut Bapak itu dari ketiganya yang sudah Bapak terapkan, ada yang belajar di kelas melalui sumber belajar dari buku, dengan sumber belajar dari video, dan tadi bahkan Bapak ada mengatakan Bapak mengajak muridnya ke lapangan seperti itu praktik langsung ya Pak ya. Iya, Nah, Bu. dari ketiga ini mana menurut Bapak anak-anak itu yang lebih termotivasi, yang lebih senang belajarnya? Iya, untuk termotivasi sih, Bu, melalui video sih yang pertama, Bu. Mereka lebih paham dan mengerti bagaimana karena itu kan langsung dengan, video kan langsung contoh bagaimana di lapangan yang sesungguhnya, Bu. Sehingga mereka pada saat di lapangan juga mereka bisa mempraktikkan dengan baik karena ada contoh video tersebut tadi, Bu. Oh, menurut Bapak dari sumber belajar dari buku, terus memberikan materi dari video, terus dari lapangan. Nah, itu Bapak buat tadinya bergantian ya, Pak ya, tidak secara keseluruhan satu kali pertemuan ya. Iya, Bu, bergantian hari ini saya buat video, Minggu ini, misalnya minggu minggu ini. minggu ini, minggu depannya saya praktik, minggu depannya pakai buku, dan saya lihat setelah saya memberikan video, mereka lebih aktif ketika di video, Bu. Tapi untuk praktik mereka mungkin karena sudah menonton video, mereka lebih paham jadinya untuk melaksanakan praktik. Tapi untuk sumber buku, mereka rendah minat belajar mereka, Bu. Nampak dari, tes atau tugas yang sudah saya berikan. Nah, menurut Bapak ya, mana presentasinya lebih tinggi? Ya, nilai belajar anak itu lebih maksimal itu di saat Bapak melakukan pembelajaran yang bagaimana? Lebih ke video sih, Bu. Mereka Lebih lebih ke senang video. di video. Iya, Bu. Lebih ke video berarti eh menurut Bapak untuk mengetahui. Jadi gini Pak, tadi kan Bapak pernah membuat melalui sumber materi dari buku, dari video dan di lapangan. Nah, menurut Bapak ya supaya ketiganya ini bisa dilaksanakan ya dalam setiap sekali pertemuan. Nah, menurut Bapak itu bisa nggak kita lakukan sebagai seorang guru? Bisa, Bu. Menurut saya di RPP kan sekarang sudah fleksibel. Di modul ajar juga sudah, Bu. Iya ya Pak ya. Eh, nah, kalau ketiga kan kalau ketiganya itu eh, bisa kita berikan kepada anak ya dalam setiap pertemuan itu menurut Bapak namanya apa ya Pak? Setelah saya perhatikan sih, Bu, itu kan pembelajaran, yang berpihak pada murid, istilahnya berdiferensiasi, Bu. Oh ya berarti eh, tadi nilai si muridnya itu rendah berarti karena mereka itu belum eh, terpenuhi kebutuhannya ya Pak ya Iya, berdasarkan Bu. anaknya seperti itu ya Pak.
Sepertinya iya Bu, karena mungkin karena hanya satu sumber dari buku ya Bu ya. Karena Mm-mm. setelah saya kasih video pembelajaran mereka lebih aktif. Kalau hanya buku mungkin masih berandai-andai dan mungkin imajinasi mereka masih belum sampai. Tapi setelah saya kasih video dan langsung dari istilahnya kan langsung kenyataan dari lapangan bagaimana suasana stadion, suasana si pelari, mereka jadi paham Bu, gitu. Sebelum melakukan pembelajaran atau di awal pertemuan, pernah nggak Bapak melakukan pemetaan terhadap murid-murid Bapak? Pemetaan sih Bu pernah, tapi tidak semua saya petakan Bu, karena eh, hanya dua model saya kasih pemetaan dengan hanya sekali dengan cara diagnosa Bu. Nah, diagnosa. Nah, seharusnya ya dengan cara diagnosa itu sudah kelihatan gaya belajar peserta didik Bapak seperti itu ya. Nah, menurut Bapak, apakah murid-murid Bapak sudah sesuai pemetaannya berdasarkan pemetaan yang Bapak lakukan tadi? Belum sih Bu, saya pikir hanya ketika saya bertanya ataupun ketika saya petakan mereka secara diagnosa, saya pikir hanya seperti itu eee, solusinya Bu untuk mencari, eee, cara untuk gaya belajar mereka Bu. Nah, Kemudian setelah saya, pelajari ternyata ada lagi pemetaannya dengan eee, mengidentifikasi minat belajar mereka, Bu. terus untuk mengetahuinya supaya motivasi belajar murid Bapak itu bisa eh, apa namanya meningkat ya. Menurut Bapak itu pemetaan minat belajar tadi itu perlu nggak dilakukan? Perlu, Bu, karena biar saya lebih mengetahui minat belajar mereka ataupun gaya belajar mereka itu yang bagaimana mereka mau. Mmm, Oh, berarti itu eh, usaha yang bagus ya, Pak. Nah, iya, Bu. untuk ke depannya supaya eh, minat belajar peserta didik Bapak itu meningkat, nilainya juga meningkat. Nah, untuk ke depannya itu apa yang harus Bapak lakukan? Ya, seharusnya saya petakan lagi ya, Bu, tentang, minat belajar mereka, kemudian mengidentifikasi minat belajar mereka, mungkin dengan kuis-kuis ataupun dengan cara, memberikan gaya belajar yang berdiferensiasi, Bu. Iya, betul. Saya rasa itu cukup usaha yang bagus ya, Pak. Nah, jadi nanti setelah Bapak melakukan pemetaan minat belajar dan gaya belajar, apa nanti yang akan Bapak rencanakan dalam pembelajaran Bapak? Yang saya rencanakan sih, Bu, saya buat kembali modul ajar itu yang sesuai dengan, minat belajar ataupun berpihak pada murid tersebut sih, Bu, dengan cara membuat RPP berdiferensiasi, Bu. Itu sih, Bu, menurut saya. Nah, selain RPP berdiferensiasi, ya tentunya nanti kan pada saat pembelajaran Bapak nanti pasti ya melakukan langkah-langkah sesuai dengan yang di RPP tadi. Nah, selain RPP tersebut, apa lagi yang bisa Bapak buat supaya eh, murid-murid Bapak bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya? Ya mungkin saya membuat, diferensiasi produk sih, Bu. Kalau setiap tugas itu saya bebaskan mereka untuk, membuat tugas itu sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Seperti yang mungkin suka membuat poster, ya mungkin mereka bisa membuat poster, kemudian yang suka membuat video mungkin mereka bisa membuat tugas melalui video, dan mungkin yang bagi yang, kinestetik mungkin mereka bisa mempraktikkan langsung, Bu. Itu sih menurut saya, Bu. Ya, seperti itu ya, Pak. Nah, eh, jadi menurut Bapak dengan melakukan diferensiasi produk
tadi ya, apa minat belajar peserta didik itu sudah meningkat? Ya pastinya mungkin sudah meningkat sih Bu, karena tadi sebelum saya coba video, sebelum saya buat pemetaan, saya buat video saja mereka sudah aktif. Apalagi saya buat video, apalagi saya memberikan sama mereka diferensiasi produk Bu. Jadi mereka lebih fleksibel cara menjawab tugas tersebut Bu. Oke, jadi Pak, setelah mereka misalnya menampilkan produknya secara berkelompok mungkin ya. Iya Bu. Nah, apa lagi yang akan Bapak lakukan? Ya mungkin saya buat apa namanya, asesmen lagi sama mereka Bu. Sehingga saya tahu bagaimana nilai-nilai mereka. Ya asesmen, mungkin asesmen formatif atau bagaimana itu kedepannya saya buat Bu. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, eh, tadi Bapak membahas tentang diferensiasi produk. Nah, bagaimana dengan sumber belajarnya tadi Pak? Sumber belajar Bu. Ya, Ya saya untuk akan Bu. memenuhi kebutuhan belajar murid Bapak tadi ya, eh, supaya dia terpenuhi. Nah, bagaimana sumber belajarnya Bapak buat? Ya akan saya tambah lagi Bu, mungkin dari poster, video, kemudian di grup, melalui grup mungkin saya akan mengirimkan materi-materi Bu. Begitu menurut saya Bu. Dari yang Bapak katakan tadi, bisalah saya tarik kesimpulan ya. Bapak itu berarti membuat sumber belajar yang beragam, seperti itu ya Pak Iya ya. Bu. Dengan membuat sumber belajar yang beragam, ada yang dari poster tadi Bapak katakan ya, Iya Bu. dari video, mungkin dari teks juga ada ya. Iya Bu. Ah, Nah, menurut Bapak, apakah eh, minat belajar dan motivasi belajar murid Bapak itu sudah meningkat atau terpenuhi? Ya menurut saya sudah terpenuhi sih Bu, karena semua menurut saya mereka aktif. Bagi yang suka eh, teks, mungkin mereka bisa membaca teks yang di dalam WA, dan bagi yang suka melihat video, mungkin di link YouTube bisa saya kirim, ataupun yang suka gambar-gambar bisa saya kirim poster gitu Bu. Ya, eh, bagus ya Pak ya. Iya Bu. Eh, Kalau di akhir pembelajaran, ya, apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak mengetahui, ya, sehingga Bapak mengetahui sejauh mana murid-murid Bapak memahami materi Bapak atau tujuan pembelajaran Bapak? Ya mungkin saya akan membuat evaluasi ya Bu. Saya kembali menilai mereka dengan asesmen, ataupun dengan tugas-tugas mereka saya nilai kembali, dan mempertanyakan kembali langsung kepada peserta didik Bu, apakah mereka senang dengan pembelajaran yang saya berikan atau bagaimana gitu Bu. Mempertanyakan kembali kepada mereka ya Pak ya, Iya sejauh Bu. mana mereka memahami materi tersebut atau itu disering juga kita sebut refleksi Iya seperti Bu. itu ya Pak. Iya Bu, Ya, refleksi iya. kembali. Jadi dengan refleksi kita dapat mengetahui sejauh mana murid-murid kita ya memahami materi kita. Iya Saya Bu. rasa usaha Bapak eh, sudah cukup bagus ya. Iya Bu. Hmm. Setelah kita berbincang-bincang, apa yang sudah Pak Riki temukan Ya, saya dari menurut. permasalahan Bapak tadi? Ya, baik Bu. Terima kasih dulu sudah memberikan solusi. Sebenarnya saya dapat solusi dari cara ataupun gaya belajar yang seharusnya peserta didik itu lebih senang, gaya belajarnya berdiferensiasi, yang bagaimana yang seharusnya pembelajaran itu berpihak pada murid Bu.
dengan cara sumber belajar itu bukan hanya dari buku, ada dari video, dari poster, ataupun dari apa tadi teks pun boleh, tapi itu dengan mengirim ataupun menyampaikannya ke WA Group ataupun pada saat pembelajaran, Bu. Iya, iya betul sekali Pak Riki ya. Nah, Pak Riki, Bapak kan sudah menemukan nih ya Iya, Bu. solusinya. Nah, kira-kira kapan Pak Riki akan menerapkan pembelajaran ini di kelas Bapak? Ya mulai minggu ini, Bu, saya coba Mulai kepada minggu peserta ini. didik. Iya, Bu. Ya, secepatnya ya Pak ya. Iya, Lebih Bu. cepat lebih bagus ya Pak ya. Siap, Bu. Itulah, Bu. Oke. Semangat Pak Riki. Baik, Bu. Terima kasih solusinya, Bu, sudah diberikan atas coach dari Bu Minar. Iya, saya senang sekali dapat berbincang-bincang dengan Pak Riki ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, Pak Riki, tetap semangat ya untuk mendidik anak bangsa. Baik, Bu. Terima kasih. Salam bahagia. Oke, Oke. sampai ketemu minggu depan Pak Riki. Baik, Kalau Pak Bu. Riki punya eh, apa namanya permasalahan yang perlu kita pecahkan ya, boleh Pak Riki hubungi saya kembali ya Pak Riki. Oke, Bu. Terima kasih. Akan saya hubungi kembali lagi nanti, Oke, Bu. sama-sama Pak Riki. Oke, Bu. Oke. Ini langsung, Bu, atau gimana? Atau saya stop rekornya atau gimana? Stop lagi, stop dulu lah ya, baru nanti kita tutup. Emang itu digabung lagi atau gimana? Gabung Kalau aja ya, ngupload nanti. Atau langsung saja? langsung aja lah. Oke, Bu. Oke. Pak Riki tadi saya sudah sebagai coach ya kan, Iya, dan Pak Riki sebagai coachee. Sekarang kita bergantian. saya coach ya. Saya yang jadi coachee, Pak Riki yang jadi coachnya. Oke, Oke, saya one coba ya, two. Bu. Selamat sore, Ibu Minar. Selamat sore Pak Riki. Gimana kabar Ibu Minar hari ini? Hmm, hari ini saya kurang semangat untuk ngajar Pak Riki. Kurang semangat ya, Bu. Aduh, berarti ada masalah ini. Makanya Ibu menghubungi saya dari semalam ya, Bu. Iya, kemarin saya hubungi Pak Riki, saya telepon, tapi Pak Rikinya nggak aktif WA-nya. Makanya saya chat aja lah Pak Rikinya. Iya, Bu, mohon maaf. Saya juga lagi ada kegiatan yang nggak bisa saya hindari, Bu. Makanya baru hari inilah saya bisa menghubungi Ibu. Oh Jadi iya, makasih ya Pak Riki sudah meluangkan waktu untuk saya. iya, Bu, sama-sama. Jadi kira-kira masalahnya apa, Bu? Kok bisa kurang semangat hari ini? Itulah Pak Riki, eh, saya itu jadi kurang semangat karena gimana ya, keinginan saya itu tidak terpenuhi. Kenapa? Apa yang kurang yang tidak bisa terpenuhi itu, Ibu? Gini loh Pak Riki, Hmm, eh, saya itu pengen ya, pengen supaya di setiap pembelajaran saya itu anak-anak itu boleh diizinkan bawa HP Pak Riki karena hmm, menurut saya eh, kalau anak-anak itu bisa belajar menggunakan HP ya, saya merasa apa namanya kreativitas anak itu eh, meningkat seperti itu Pak Riki. oh, berarti Ibu maunya peserta didik itu bawa handphone dalam pembelajaran Ibu ya? Iya Pak, dan lagian kan Pak, kalau misalnya kita belajar kan kan enak kalau ada pakai HP Pak. Jadi kan ada Hmm, WA group. hmm, Misalnya kan eh, sumber belajar itu kan bisa materi-materi pembelajaran itu kan bisa kita kirim dulu ke grup, terus anak-anak sambil lihat gitu kan enak Pak. Jadi waktunya pun nggak terbuang gitu. Kalau misalnya eh, kita pakaiin fokus ini segala macam gitu kan memakan waktu juga Pak. oh gitu ya, Bu. Berarti Ibu maunya setiap pembelajaran Ibu itu bawa handphone karena
manfaat handphone untuk peserta didik, karena waktu ya, Bu, istilahnya menyingkatkan waktu pembelajaran, kemudian, menambah wawasan, peserta didik ya, Bu, ya? Iya, Oh, Pak. Jadi kan anak-anak itu lebih kreatif gitu loh, Pak. lebih kreatif. Jadi, kenapa tidak jadi kenapa jadi bermasalah kalau misalnya peserta didik itu bawa HP, Bu? Kan ada peraturan sekolah, Pak. Hmm, Dilarang membawa HP gitu loh. begitu juga ya, Bu. Berarti, dari sekolah punya peraturan tidak boleh membawa handphone. Iya, Ya, Pak. Tapi selama ini kan, Pak, hmm, kalau pelajaran saya itu, saya memang selalu suruh anak-anak. Ah, hmm, kalau pelajaran ibu bawa aja ya gitu loh. oh gitu ya, Bu. Apakah, Hmm. eee, menurut Ibu itu berkesalahan ya, Bu? Atau Ya kira-kira sebenarnya saya sih salah Pak melanggar peraturan. Tapi kan eh, itu juga ada dampak positifnya Pak. oh gitu ya, Bu. Kira-kira, sumber belajar, peserta didik dari handphone itu karena apanya, Bu? Kan gini Pak, saya kan ada buat yang namanya buat sumber belajar beragam. Hmm, Saya pakai Google Set Pak. Nah hmm, di Google Set ini saya sudah merekam suara saya. hmm, Nah terus kan saya juga sudah buat apa namanya sumber belajar berupa teks. Nah, misalnya 1 KD, Pak, saya rekam. Terus saya buat juga teksnya. Terus kemudian saya buat tutorial-tutorial tentang pembelajaran saya. Nah, gitu, hmm, Pak. Terus ada juga gambar-gambarnya. Jadi kan, Pak, saya cukup membagikan link aja, Pak, ke murid-murid. gitu ya, Bu. Jadi ketiga sumber belajar ini kan, Pak, materi pembelajaran ini saya buat dalam link. Kemudian linknya kan saya kirim ke grup WA. Jadi mereka terserah mereka Pak. Yang misalnya anaknya suka suka baca, suka baca ya. Yang Hmm, suka baca lewat teks, bisa lihat teks yang saya buat tadi. Terus misalnya anaknya suka nonton video, bisa lihat yang video tadi. Misalnya anaknya yang suka tutorial langkah-langkah gitu, cara membuat ini bisa dilihatnya gitu Pak. Jadi kan anak-anak itu lebih semangat lagi, Pak. Itu udah saya lihat loh, Pak. Udah saya perhatikan loh, Pak. Jadi memang mereka senang, Pak, kalau saya suruh bawa HP. Gitu, Pak. tapi Cuman kemarin itu ada razia, Pak, di sekolah saya. gitu ya, Bu. Mungkin Jadi ada kelas lain yang lihat-lihat main HP gitu kan, Pak. Jadi dikasih tahu mungkin ke guru BK, ke apa? Ke guru BK ya, Pak. Jadi di razia, Pak. Nah, dipanggil lah ketua kelasnya Pak. Terus dibilang mereka lah Pak begini, Bu Eva yang suruh kami Bu bawa HP karena pelajarannya. Gitu loh gitu Pak. ya, Bu. Itu, Bu, kalau boleh tahu Ibu, ngajar di SMP atau di mana, Bu? Iya, saya SMP Pak. Oh, di SMP ya, Bu. Kira-kira kan peserta didik itu semua memang mampu membeli HP ya, Bu? Nah, kebetulan kan Pak, ya kami kan udah termasuk saya perhatikan anak-anak ini memang sudah pada punya HP semua Pak. Gitu ya, Bu. Dan orang tuanya pun nggak ada keberatan karena saya bilang kan Pak, kalian kalau bawa HP nak harus yang ada paketnya ya. Kalau nggak ada paketnya jangan dibawa ya kan nggak bisa buka linknya nanti Pak. Iya Iya, Bu, buktinya semua udah paketnya dan mereka bisa buka link yang saya kirim itu Pak. jadi, Ya berarti mereka antusius kan Pak. berarti harus ada paket ya, Bu, ya? Iya sih tapi selama ini mereka nggak ada keberatan Pak. Masalahnya Oh, sekarang sekolah ini yang tidak mengizinkan karena ada peraturan nggak boleh bawa HP kena razia lah anak saya itu Pak. nah kira-kira Ibu, sudah membuat, ini sudah mempertanyakan atau sudah mendiskusikan ke sekolah, Bu? Kenapa tidak diperbolehkan handphone itu dibawa ke sekolah, Bu? Karena kan Ibu tahu tadi Itulah itu memang sangat Pak. bagus. Iya itulah memang Pak. Saya belum ada bilang ke pihak sekolah Pak. Jadi, gimana cara Ibu untuk apanya, Bu, untuk mendiskusikannya ini ke depan? Karena kan Ibu bilang tadi sangat bagus untuk peserta didik. Kemudian Ibu bilang tadi ada paket untuk,
untuk melihat pembelajaran yang Ibu kirim. Nah, kira-kira, pembelajaran di HP itu menggunakan paket, apakah peserta didik itu tidak bermasalah dan kemudian dari sekolah itu apa alasannya kenapa tidak boleh dibawa handphone, Bu? Kalau paket anak-anak nggak masalah ya Pak. Orang tuanya mendukung kok Pak. Paketnya diisi. Nah gitu. Terus kenapa alasannya ya? Mungkin eh, kurang tahu saya. Mungkin gara-gara takut mungkin ya Pak pihak sekolah. Anak-anak itu lihat-lihat yang lain-lain gitu ya Pak. Pakai video porno atau main game gitu ya Pak. Mungkin ya Pak ya. Oh, berarti bisa disalahgunakan ya dari peserta Mungkin didik. itu mungkin yang dikhawatirkan pihak sekolah Pak. Nah, bagaimana Takutnya cara Ibu itu untuk me apa namanya, membuat anak peserta itu, apa namanya itu ya, biar anak peserta didik tersebut tidak, yang lain-lain dilihat, Bu, kira-kira? gini Pak. Jadi kan Pak, di setiap pembelajaran saya itu, saya buat keyakinan kelas Pak. Oh, gitu Nah, ya, saya Bu. buat keyakinan kelas. Nah, dan anak-anak itu sejauh ini menurut kok Pak, tidak ada yang melanggar keyakinan kelas. Makanya selama ini pembelajaran saya itu berjalan dengan baik. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, Bu, peserta didik kan pastinya sudah paham yang Ibu sampaikan. Nah, dengan sekolah sekarang, apakah sekolah sudah paham dengan keyakinan kelas yang Ibu sampaikan? Kemarin kan saya sudah buat sosialisasi, desiminasi tentang budaya positif Pak di sekolah. Nah, bagaimana respon mereka, Bu? Respon mereka baik, kepala sekolah juga mendukung Pak. Nah, kalau didukung, Bu, menurut Ibu bagaimana cara biar lebih, mempercayakan, lebih percaya lagi pimpinan sekolah untuk peserta didik Ibu membawa handphone? Mungkin saya harus berkoordinasi dengan guru BK ya Pak ya. Agar membantu Ibu gitu, untuk Iya Pak, mengontrol lagi? iyalah ya Pak ya, ya. Saya rasa seperti itu Pak. Selain ke guru BK, saya juga bolehlah ya menghubungi kepala sekolah begitu ya Pak ya. Saya berkoordinasi dengan BK dan kepala sekolah. Gitu ya, Bu? Jadi kan Pak, BK itu membantu saya, misalnya pelajaran saya les pertama, Mhm, ya kan Pak. mhm. Kemudian setelah siap pembelajaran saya, HP-nya dikumpul lagi. Seperti itu, Pak, mungkin ya. Jadi sistemnya Ibu membuat, mengontrol itu setelah Ibu mengajar, kemudian diambil alih oleh guru BK, Bu, gitu ya? Maksud Apakah saya kan, Pak, mhm, misalnya kan pembelajaran saya les pertama. mhm, Nah, setelah udah selesai les pertama, di siap pelajaran saya kan dua les, Pak. mhm? Apa namanya, HP-nya dimatikan. Oh, gitu. HP-nya dimatikan. Nah, kalau udah HP-nya dimatikan, disimpan di dalam tas, jangan lagi dimainkan. Itulah keyakinan kelas tadi, Pak. Oh, jadi, Jadi supaya jangan dirazia, itulah koordinasi saya dengan guru BK ya, Pak. nah, untuk meyakinkan, peserta didik itu, Bu, karena Ibu sudah bilang tadi keyakinan kelas. Bagaimana cara meyakinkan peserta didik tersebut bahwa memang Ibu juga percaya bahwa peserta didik tersebut tidak memainkan handphone, yang lain-lain gitu, Bu? Artinya mengontrolnya itu walaupun Ibu tidak ada dan keyakinan kelasnya juga sudah sesuai, apa memang menurut Ibu itu sudah sesuai atau ada lagi yang alternatif lain, Bu? Nah, sejauh ini kan, Pak, saya buat keyakinan kelas seperti ini contohnya, Pak. Tidak boleh HP tidak boleh dimainkan setelah pembelajaran saya. Mhm. Apabila ketahuan HP-nya dihidupkan atau dinyalakan, itu HP-nya ditahan selama 6 bulan. Nah, Jadi jadi sejauh ini anak-anak itu nurut, Pak. Oh, jadi Ibu langsung mengontrol gitu ya setelah Saya ini? buat keyakinan kelasnya seperti itu, Pak. Oh, Ibu membuat keyakinan kelas. Kira-kira, ada nggak, alternatif lain, Bu, selain membawa HP? Artinya yang bisa menggantikan handphone itu yang bisa, ataupun alat fasilitas di sekolah, itu ada nggak selain
handphone dari peserta didik? Kayaknya saya lebih suka Pak anak-anak itu bawa HP. Di sana di tempat Ibu apakah ada fasilitas seperti komputer gitu, Bu? Seperti lab Lab komputer? komputer ada Pak, tapi kan kita nggak setiap pembelajaran praktek Pak. Tapi Ibu pernah menggunakannya kan? Ya pernah, itu sudah terjadwal. Oh, jadi kira-kira apakah bisa nggak Pak kalau itu, Bu? Apakah dengan keyakinan kelas, dengan menggunakan alternatif lain seperti lab tadi, itu lebih di mana, Bu? Lebih bagus di mana menurut atau bagaimana menurut Ibu? Kalau saya hanya ke lab aja kan Pak, nanti anak-anak yang kinestetik lah yang termotivasi belajar, yang lain bagaimana? Berarti Ibu lebih senang peserta didik tersebut. Nah, sekarang setelah Ibu sudah menyampaikan keyakinan kelas, nah bagaimana dengan tanggapan apakah sudah kan tadi Ibu bilang sampaikan sudah disosialisasi dan kepala sekolah menyetujui atau mendukung dan setelah itu apa yang Ibu sampaikan lagi atau Ibu lakukan agar eh, mereka kalau razia tidak ditahan handphonenya atau bisa lebih leluasa membawa handphone, Bu? Ya kan gini Pak, kalau dibilang leluasa enggak juga ya Pak. Cuman memang setiap pelajaran saya selalu suruh mereka. Nah, saya buat gini aja lah ya Pak. Jadi kan begini, setiap pelajaran saya, HP itu dipegang anak-anak. Nah, kalau sudah selesai pelajaran saya, HP-nya dikumpulkan, ya kan? Dikumpulkan dan dibuat di loker BK. Seperti itu, Pak. Oh, jadi caranya setelah menggunakan diberikan di loker BK ya, Bu ya. Iya, Nah, yang mengumpulkan ketua kelas, catatlah nama-namanya ya kan, Pak. Nah, yang mengumpulkan HP terus dibuatlah ke loker BK. berarti itu aktivitasnya apa itu, Bu? Setelah Ibu berikan seperti itu, Setelah anak selesai pembelajaran lah, Pak. itu ya, setelah pembelajaran. Nah, apakah dengan eh, berkolaborasi ya dengan Iya, guru Pak. BK ya, Bu? Iya, saya berkolaborasi dengan guru BK lah ya, ya. Ya. Berarti Ibu sudah melakukannya atau masih belum ini, Bu? Sejauh ini saya belum, Pak. Cuman saya sendiri itulah saya dapat apa namanya? Dapat ini Terus inspirasi ya. setelah Bapak bilang tadi. Oh, berarti setelah Ibu berpikir atau sudah mendapatkan solusi bahwa BK bisa berkolaborasi dengan Ibu, kira-kira Ibu sudah yakin dengan apa yang sudah Ibu solusikan ini dengan kepala sekolah, apa harus dibuat secara langsung saja dengan BK atau didiskusikan lagi dengan pimpinan sekolah, Bu? Ya kan Karena kan ini saya berkaitan aturan, Bu, aturan sekolah ya. saya bicarakan dulu lah sama kepala sekolah, Pak. Rencana Mhm. saya itu, terus saya bilang nanti saya berkoordinasi, Pak, dengan guru BK seperti itu. Kira-kira kapan dimulai untuk diskusi dengan pimpinan, dengan guru BK? Ya minggu depan lah, Pak. Pas saya ini eh masuk sebelum masuk lah, sebelum jadwal saya ke kelas, ya saya hubungilah guru Oh, BK-nya, Pak. oh, Ibu bisa ini ya, Ibu minggu depan mendiskusikannya dengan pimpinan dan guru BK ya, Bu ya. Berarti yang membantu Ibu guru BK dan dengan guru-guru lain tidak ada lagi ya, Bu ya, yang membantu Ibu apakah memang hanya guru BK? Kayaknya lebih cocok ke guru BK lah ya, Pak ya. Oh, Karena kan guru-guru lain juga pasti memiliki kesibukannya masing-masing kan. oh gitu ya, Bu. Berarti Nah, memang lagian kami Pak, guru BK-nya kan ada 3. Nah, guru BK khusus kelas 7, guru hmm, BK kelas 8, kelas 9. Jadi kan lebih terkontrol gitu Pak. oh gitu ya, Bu. Berarti kira-kira udah dapatlah solusinya ya untuk sementara ya, Bu ya. Iyalah Pak. Berarti selama ini kan saya sendiri. Ah, Oh ah. gitu ya, Bu. Jadi Iya, dengan adanya guru BK mungkin Ibu bisa lebih terbantu dan lebih aman untuk mengontrol anak-anak ya, Bu ya, iyalah Pak. dalam penggunaan handphone ya. Berarti itu kolaborasi dengan rekan sejawat lah bisa dikatakan ya, Bu ya. Iya Pak. Oh, mantap lah, Bu. Jadi mulai minggu depan ya, Bu ya.
eee, berdiskusi dengan guru BK dan kemudian Bu, eee, kira-kira setelah kita diskusi Bu, apakah memang sudah dapat solusinya secara bagus atau kira-kira ada lagi kelemahan Bu, atau kekurangan? Kayaknya udah dapat lah saya masukannya, Pak. Berarti saya eh kalau saya suruh anak-anak bawa HP, siap pembelajaran ya buat dulu lah keyakinan kelas kan, Pak. Iya Bu. Keyakinan kelas ya kemudian kalau udah selesai saya berkoordinasi dengan guru BK mengumpulkan HP-nya ya kan di loker BK. Kemudian pas pulang sekolah menyerahkannya kembali seperti itu. Ya kalau menurut saya sih orang tua juga perlu lah ya Pak ya. Oh Lebih jadi selain guru BK orang tua juga ya Bu ya? iya Ibu lebih lebih lagi lah mendekatkan diskusikan diri lagi? ke orang tua Kak. Ya supaya ada kerjasamanya gitu loh. Oh gitu ya Bu. Nah, Berarti melibatkan Pak, orang tua dalam hal ini ya Bu? iyalah memang kan namanya juga kalau ada kegiatan-kegiatan sekolah yang seperti ini kan harus ikutlah orang tua Pak berpartisipasi supaya mengontrol anaknya juga Oh gitu. gitu ya. Iyalah Baguslah Bu, Pak. artinya Ibu sudah mungkin setelah ini kan Ibu melaksanakan aksinya langsung ya, mudah-mudahanlah dapat terselesaikan masalahnya Bu. Nah baiklah mungkin minggu depan kalau kita jumpa lagi Bu, saya mungkin akan menanyakan bagaimana hasil dari rencana Ibu ya. Iya Pak, Okelah, nanti saya ceritakan. oke Bu, demikianlah pertemuan kita ya Bu. Makasih ya Pak Riki Sama-sama udah Bu. meluangkan waktu untuk saya. Baik Bu, nanti kalau ada kelemahan atau kekurangan silakan hubungi lagi, nggak masalah Bu ya. Iya Pak Riki. Oke, Sampai ketemu lagi ya Pak Riki. iya Bu.